Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diskatri Valentin Ramadhani dengan teman saya Abdurrahman Al-Faruqi ingin mempresentasikan tentang sewa guna usaha atau juga disebut dengan leasing. Pertama-tama pengertian sewa guna usaha ialah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi maupun dengan hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sewa guna usaha juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah adanya perjanjian antara lessor dengan lease. Yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lease. Yang ketiga, lease membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Yang keempat, lease mengembalikan barang tersebut pada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha, yang pertama lessor, perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Ada juga lease, perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lease dengan pembiayaan tunai dari lessor. Bank, pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Mekanisme transaksi, yang pertama lease memiliki barang, kedua negosiasi pembiayaan, yang ketiga komitmen letter, yang keempat penandatanganan kontrak, yang kelima lessor menghubungi supplier bahwa telah terjadi kesepakatan dengan lease, yang keenam pengiriman barang dari supplier ke lease, yang ketujuh penyerahan dokumen atau faktur, yang kedelapan pembayaran lessor ke supplier, yang sembilan pembayaran sewa atau lease payment. Berikut presentasi dari saya yang akan dilanjutkan dengan Mas Abdurrahman Al-Faruqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Al-Faruqi. Saya di sini akan meneruskan penjelasan oleh Bapak Dhani mengenai leasing lebih dalam lagi. Dalam leasing itu ada beberapa kualifikasi. Yang pertama adalah finance lease atau hak opsi. Yang kedua adalah option lease atau tanpa hak opsi. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa pada akhirnya mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai yang disepakati. Sedangkan option lease adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya adalah dalam finance lease maupun option lease itu pasti ada resiko-resikonya. Yang pertama adalah resiko dari finance lease. Finance lease resikonya adalah resiko ekonomis seperti atas objek lease penuhnya ada pihak penyewa. Oleh karena itu, kewajiban untuk asuransi benda ditanggung oleh penyewa. Yang kedua adalah penyewa harus menanggung seluruh biaya pemeliharaan benda tersebut. Untuk option lease, resikonya adalah resiko ekonomis juga sehubungan dengan investasi benda yang merupakan objek lease sepenuhnya yang ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Jadi bukan pihak penyewa yang menanggung, tapi pihak yang menyewakan atau bisa disebut lessor. Yang kedua, pihak yang menyewakan sendiri harus memelihara dan mengasuransikan barang lease tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa leasing banyak tumbuh di Indonesia. Yang pertama adalah karena terbatasnya bank dalam kemampuannya untuk memberikan kredit sehingga membuat masyarakat banyak beralih pada leasing. Yang kedua, keputusan bank terhadap
permohonan kredit itu dirasa relatif lama, sehingga berbelit-belit lah, sehingga para warga itu pindah ke leasing. Yang ketiga, kebutuhan nasabah bank biar tidak dapat dipenuhi 100% sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang manfaat leasing. Manfaat leasing yang pertama menghemat modal. Modal pasti hemat. Yang kedua, persyaratan yang lebih fleksibel. Yang ketiga, menguntungkan arus kas. Yang keempat, biaya yang relatif lebih murah. Dan kelima, memperoleh proteksi inflasi dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah yang dialami oleh perusahaan leasing. Yang pertama adalah pendanaan. Pasti pendanaan. Sumber dana yang umumnya bersifat jangka pendek dan harus dijual jangka panjang. Yang ketiga, perlunya penyempurnaan. Penyempurnaan di sini ialah dengan status yang jelas, perusahaan leasing dapat menjalankan usaha dengan relatif lebih efektif dan efisiensi, serta antar perusahaan leasing dapat bertukar informasi tentang nasabah dengan baik. Yang kedua adalah kelonggaran pemerintah agar leasing dapat memperoleh sumber pendanaan atau keuangan. Yang ketiga adalah panduan operasional yang lebih baik lagi. Kesimpulannya dari semua yang saya bicarakan atau tentang leasing ini adalah menggunakan lease bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin melakukan pembelian sesuatu. Jika hal tersebut tidak bisa Anda beli dengan cash atau kontan dan barang itu sangat penting, misalnya untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan sekolah anak atau kebutuhan kantor, atau bisa untuk produksi atau yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Namun juga Anda harus mempertimbangkan pembayaran angsuran setiap bulannya dan menjadikan hal tersebut menjadi pengeluaran rutin dan dalam pembukaan bisnis Anda. Jangan sampai Anda lupa membayar angsuran, karena biasanya kalau angsuran itu ditunda itu akan menambah beban biaya bunga pada Anda, dan itu tentu akan membebankan bisnis Anda. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Anda semua dapat mengerti apa yang kita bicarakan, Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.